di mana pemerintah perlu mengembangkan roadmap ekosistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikutnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya penguatan teknologi digital dalam perekonomian nasional, di mana pemerintah perlu mengembangkan roadmap ekosistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan, menegaskan pengembangan artificial intelligence atau AI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri perlu dilengkapi dengan roadmap regulasi ekosistem digital nasional. Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar manfaat besar penggunaan teknologi AI berdampak luas terhadap perekonomian. Karena ini berakibat terhadap perbankan, terhadap pendidikan, terhadap e-government, program-program pemerintah nantinya. Baik itu sektor kesehatan, kondisi kesehatan mental dari masyarakat Indonesia bisa dibantu oleh AI dan mempertajam efektivitas dari program-program pemerintah. Artinya ini banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk hal-hal yang positif seperti yang itu, bagus sekali ya. Tinggal kita salurkan bagaimana baiknya. Tapi masalahnya adalah penggunaan di ruang-ruang publik yang lainnya. Ada deepfake di sana, ya kan, yang juga harus kita hati-hati. Pemerintah kini tengah mengubah pola pembangunan dengan memperkuat investasi sektor real dan pengembangan ekonomi daerah melalui proyek-proyek strategis nasional. Ya, transformasi strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah kini mulai menempatkan Danantara sebagai mesin baru penggerak ekonomi daerah. Pemerintah kini tengah mengubah pola pembangunan dengan memperkuat investasi sektor real dan pengembangan ekonomi daerah melalui proyek-proyek strategis nasional. Pembangunan kini tidak hanya dilakukan melalui transfer ke daerah, tetapi juga lewat instruksi Presiden, bantuan Presiden, hingga proyek investasi strategis nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun, transformasi strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah kini mulai menempatkan Danantara sebagai mesin baru penggerak ekonomi daerah. Sejumlah proyek-proyek investasi yang telah diresmikan Presiden diarahkan untuk memperkuat sektor real sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Transformasi ini sedang kita jalankan, Pak. Ekonomi yang berbasis kepada kekuatan daerah. Banyak proyek-proyeknya Danantara yang merupakan investasi besar itu berkembang hampir di banyak daerah sebagai akselerator. Dan tentunya Danantara dalam rangka memperkuat pembangunan tersebut untuk apa? Sektor real akan diberikan dorongan. Misbahun menyebut transformasi strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% secara bertahap. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. PT Pertamina Hulu Energi menargetkan mulai mengebor sumur eksplorasi di Natuna dan blok-blok minyak dan gas bumi lainnya pada tahun 2026. Ya, Pertamina akan mulai melakukan eksplorasi di daerah frontier atau wilayah cekungan baru yang belum pernah disentuh oleh kegiatan eksplorasi sebelumnya. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi menargetkan mulai mengebor sumur eksplorasi di Natuna dan blok-blok minyak dan gas bumi lainnya pada 2026. Awang menjelaskan PHE baru mendapatkan blok eksplorasi pada 2023. Sebelum mendapatkan blok eksplorasi, PHE hanya menggarap lapangan-lapangan lama yang sudah tua. Oleh karena itu, Awang mengungkapkan Pertamina mulai melakukan eksplorasi di daerah frontier atau wilayah cekungan baru yang belum pernah disentuh oleh kegiatan eksplorasi sebelumnya mulai 2026. Tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai EOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya. Bisa saya sampaikan di sini bahwa tadi disampaikan bahwa decline itu bisa sampai 24%, kita bisa memanage sampai 2%. Awang menambahkan temuan raksasa atau Giant Discovery Migas diyakini oleh Awang akan menjadi titik balik Pertamina dalam meningkatkan produksi migas nasional. Di sisi lain, Awang menegaskan capaian Pertamina yang berhasil menahan laju penurunan produksi dari yang semula diperkirakan sebesar 24% menjadi 2%.
Adapun hingga April 2026, Awang menyampaikan produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari. Tim Liputan IDX Channel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan terus memperluas penguasaan di wilayah Gaza hingga lebih dari 70%. Namun sejumlah pihak menyebut langkah Netanyahu tersebut bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan telah mengarahkan militer Israel untuk merebut lebih banyak wilayah di jalur Gaza, bahkan hingga 70%. Adapun hingga saat ini, Israel telah secara efektif menguasai sekitar 64% wilayah Gaza yang kini hancur akibat agresi Zionis Israel dalam 2 tahun terakhir. Netanyahu telah berulang kali mengatakan militer Israel mengendalikan lebih dari 60% wilayah Gaza dan akan lebih banyak wilayah Gaza akan direbut oleh Israel. Sejumlah kalangan menilai pernyataan Netanyahu tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disepakati Israel serta Hamas pada Oktober 2025. Dalam perjanjian itu, militer Israel seharusnya mundur ke garis demarkasi yang dikenal sebagai Yellow Line yang membuat Israel hanya menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Meski demikian, serangan Israel di jalur Gaza terus berlangsung. Bahkan pada Selasa lalu, serangan Israel menewaskan seorang kepala kelompok sayap dari kelompok Hamas. Di sisi lain, warga Palestina memandang perluasan zona penyangga wilayah Gaza oleh Israel sebagai bagian dari strategi untuk secara permanen mengusir mereka. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang masa gencatan senjata selama 60 hari. Langkah ini dibarengi dengan rencana dialog lanjutan terkait program nuklir Iran. Kabar kesepakatan awal gencatan senjata ini mendorong harapan baru akan berakhirnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini masih berlangsung dan masih membahas sejumlah poin krusial termasuk yang berkaitan dengan penguasaan nuklir oleh Iran. Vance menyebut Iran memiliki niat baik dalam negosiasi yang tengah berjalan. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tetap membuka kemungkinan serangan terhadap Iran jika Iran memaksakan kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, sejumlah sumber di Iran mengklaim rancangan perpanjangan kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran belum rampung sepenuhnya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan laporan sejumlah media yang menyatakan rancangan tersebut telah selesai dan disusun dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator Amerika Serikat dan Iran yang menyatakan bahwa laporan soal finalisasi rancangan perpanjangan gencatan senjata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahkan menurut sumber tersebut, draft kesepakatan hingga kini belum disusun dengan sempurna. Sumber itu juga menegaskan Iran belum memberitahu Pakistan selaku mediator bahwa kesepakatan tersebut telah dirampungkan. Ia menambahkan apabila kesepakatan pada akhirnya berhasil difinalisasi, maka pemerintah Iran akan menyampaikan informasi tersebut kepada mediator Pakistan maupun kepada publik.